Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Di pembahasan sebelumnya, Ayano Koji menantang Nagumo untuk duel, dan keesokan harinya, Ayano Koji meminta Kanizaki untuk bertemu di gedung khusus. Sesampainya di sana, Ayano Koji bertemu dengan wali kelas 2A Mashima Sensei dan wali kelas tahun ajaran yang lain. Salah satu guru mengatakan bahwa Capesira Sensei telah berubah baru-baru ini. Mashima Sensei menyadari jika Ayano Koji ada di sana dan bertanya mengapa Ayano Koji berada di gedung khusus, yang Ayano Koji jawab bahwa ia memiliki pertemuan di sini. Ketika para guru mulai pergi, Ayano Koji memanggil Mashima Sensei untuk menanyakan aturan festival budaya yang tidak disebutkan dengan jelas. Namun, Mashima Sensei malah menyuruh Ayano Koji untuk bertanya pada Capesira Sensei terlebih dahulu. Menurut Ayano Koji, akan lebih mudah untuk tidak bertanya pada Capesira Sensei. Di sini, Ayano Koji mendapat ceramah dari Mashima Sensei. Setelah mendapat izin dari Mashima Sensei, Ayano Koji mengajukan pertanyaan tentang aturan tersembunyi. Ayano Koji sampai di tempat yang ditentukan dan di sana Kanizaki sudah menunggunya. Kanizaki berpikir bahwa Ayano Koji dapat mengubah jalan pikiran Ichinose. Tapi Ayano Koji menjawab tidak, dan mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah segala sesuatu di kelasnya adalah dengan mengubah kesadaran kelas secara keseluruhan. Namun hal itu akan sulit terrealisasi jika hanya ada satu orang saja yang memiliki pemikiran bertolak belakang dengan Ichinose. Jadi Ayano Koji mengundang seseorang lagi yang ia percaya memiliki potensi mengubah arus kelas. Tak lama kemudian Himeno yang merupakan teman sekelas Kanizaki muncul. Tapi Kanizaki tidak yakin Himeno adalah pilihan yang tepat untuk pekerjaan ini. Mereka bertiga kemudian mulai berdiskusi. Kanizaki berpikir bahwa cara terbaik adalah berhenti menempatkan semua orang sebagai prioritas. Di sini Kanizaki dan Himeno sempat berdebat karena perbedaan pendapat. Keduanya mengatakan bahwa mereka mengerti apa yang diperlukan untuk mengubah kesadaran kelas, tapi mereka tidak ingin terus kalah dan ingin naik ke kelas A. Dan itu juga pertama kalinya mereka mendengar teriakan satu sama lain. Ayano Koji mengatakan bahwa pertama-tama mereka perlu mencari orang yang berpikiran sama dengan mereka, dan terus mengulanginya sampai Ichinose melihat bahwa kelas akan segera berubah. Ayano Koji juga meminta mereka untuk bersiap menghadapi kelas Horikita yang menjadi pilihan terbaik untuk naik ke kelas A di tahun ketiga mereka. Pada akhirnya Ayano Koji mengatakan bahwa mungkin mereka bisa menang melawan kelas Horikita, tapi jika itu terjadi, rencananya tidak berubah dan ia akan menantikannya. Paginya, Ayano Koji bertemu Horikita ketika ia ingin pergi ke sekolah. Horikita mengatakan bahwa akhir-akhir ini Ayano Koji terlihat kooperatif seperti di ujian pulau dan suara bulat. Sampai-sampai otak Horikita tidak dapat memproses apa yang sebenarnya terjadi. Ayano Koji lantas meminta Horikita untuk tidak lagi bekerja sama dengannya di masa depan dan berjalan pergi. Namun Horikita langsung mencengkram bahwa Ayano Koji dan menyuruhnya untuk menemaninya ke Toserba. Di Toserba, keduanya bertemu Koenji yang sedang membeli makan siangnya. Oh iya, Koenji adalah satu-satunya siswa di kelas B yang tidak terlibat dalam festival budaya. Sepulang sekolah, Ichihashi, teman sekelas Horikita, menyerahkan Horikita surat cinta yang diberikan temannya kepadanya dan meminta bantuan Horikita untuk diberikan kepada Nagumo. Namun surat itu tidak mencantumkan nama pengirimnya. Meskipun Horikita khawatir, namun setelah beberapa pemikiran, akhirnya Horikita setuju. Horikita dengan berat hati membantu Ichihashi, walaupun sebenarnya ia enggan. Bahkan terlintas di pikiran Horikita untuk mengembalikan kembali surat cinta itu. Horikita memikirkan saat ketika kakaknya Manabu pergi ke sekolah ini dan ia ingin menyerahkan surat kepadanya untuk mengkomunikasikan pemikirannya. Horikita ingin kembali ke masa ketika mereka masih akrab. Pada akhirnya Horikita tidak menyerahkan surat itu kepada kakaknya hingga kelulusannya. Horikita ingat kalau ia meletakkan surat itu di laci meja kakaknya dan memikirkan bagaimana jika ia kembali ke rumah dan melihatnya. Horikita menyadari bahwa menulis surat untuk pasangan bukanlah hal yang mudah, belum lagi menyerahkannya kepada orangnya secara langsung. Bahkan dirinya sendiri saat ini jika ditanya lagi tentang memberikan surat dengan perasaan tertulis di dalamnya kepada kakaknya akan sulit untuk segera menjawabnya. Meskipun tidak tahu siapa yang menulis surat itu, jika subjeknya adalah Nagumo, wajar jika ia merasa malu. Sambil memikirkan bagaimana ia akan memberitahu Nagumo tentang ini, Horikita sudah tiba di ruang OSIS. Sayangnya, Horikita tidak bisa menyerahkan surat cinta itu kepada Nagumo yang saat itu sedang bad mood, akibat rumor yang disebarkan oleh teman sekelas Kiriyama Kishi.
yang dimana Kishi mengatakan bahwa Nagumo mempertaruhkan banyak uang untuk membuat siswa tertentu dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya Horikita meminta bantuan Yagami untuk menyerahkannya. Di sini Horikita memperhatikan tulisan tangan Yagami yang mirip dengan tulisan orang yang memberinya surat di ujian pulau ketika Yagami menunjukkan laporan rapat kepadanya. Atau bisa dikatakan itu lebih seperti Yagami sengaja menunjukkannya kepada Horikita. Horikita beralasan bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan dan dengan cepat meninggalkan Yagami sendirian di ruang OSIS. Sehari sebelum festival budaya diadakan, masing-masing kelas terlihat sibuk memulai persiapan. Saat ini kelas Horikita sedang melakukan semacam geladi bersih. Kelas Horikita memutuskan 4 acara untuk festival budaya. Yang pertama adalah Maid Cafe, di mana penjualan utama akan datang dari minuman seperti teh, kopi, dan yang lainnya, plus foto dengan maid. Kedua dan ketiga adalah stand yang berada di luar ruangan, menjual makanan berbahan dasar tepung seperti takoyaki dan okonomiyaki, serta pasta dan roti arah barat. Acara keempat adalah turnamen kuis outdoor untuk anak-anak yang ditambah terburu-buru dengan sisa budget. Di sini Sato mengajak Kushida untuk berlatih dalam melayani pelanggan karena selama ini Kushida tidak pernah melibatkan diri dalam festival ini dan selalu pulang ke asrama sepulang sekolah. Kushida mengatakan bahwa ia memiliki urusan yang tidak bisa ia lewatkan yang membuat Sato marah karena Kushida selalu membuat alasan yang sama setiap kali ia mengajaknya. Horikita berniat untuk turun tangan, tapi Hirata menghentikannya dan meminta Horikita untuk membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kushida berjanji bahwa ia tidak akan menyeret kelas ke bawah dan kemudian meninggalkan kelas. Ayanokoji pergi ke lantai 2 gedung khusus, tempat kios Ruen berada. Kelas Ruen dan Horikita sama-sama mengusung tema Maid Cafe. Hanya saja kelas Horikita menggunakan busana maid biasa, sedangkan Ruen menggunakan busana maid Jepang tradisional. Dan dari segi menu juga berbeda. Ayanokoji melihat Hiyori yang mengangkat bukunya untuk menutup wajahnya kecuali matanya setelah memperhatikan Ayanokoji. Ayanokoji bertanya mengapa Hiyori tidak lagi berkunjung ke perpustakaan. Hiyori menjelaskan bahwa ia masih pergi ke perpustakaan, hanya saja ia mengubah jam berkunjungnya. Hiyori mengatakan bahwa ia bekerja sebagai kasir, dan Ibuki juga akan memakai kostum maid karena kalah dari Ruen. Ibuki ingin melewatkan festival sepenuhnya dan bertaruh dengan Ruen. Jika Ibuki menang, ia diperbolehkan bolos selama festival. Namun jika Ibuki kalah, ia harus mengenakan kostum maid dan permainan itu adalah poker. Setelah mendengar bahwa Ruen pergi untuk memeriksa kelas A, Ayanokoji memutuskan untuk pergi juga. Hiyori memberitahunya bahwa Ruen pergi ke lantai 3, jadi Sakayanagi mungkin ada di sana. Sepertinya Hiyori ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi segera mengelengkan kepalanya. Mengakhiri percakapan, Hiyori mengatakan bahwa ia akan kembali ke perpustakaan lain kali, dan meminta Ayanokoji untuk melakukannya juga. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan Ayanokoji naik ke lantai 3. Ada 3 ruang kelas yang tersedia untuk digunakan di lantai 3, dan Sakayanagi menyewa semuanya. Ini berarti tidak hanya 3 kelas tahun kedua yang terkonsentrasi di gedung khusus, tapi juga di lantai yang berbeda. Kelas Horikita di lantai pertama, kelas Ruen di lantai kedua, dan kelas Sakayanagi di lantai ketiga. Ayanokoji bertemu Hashimoto yang bertugas mengawasi para siswa yang datang. Kelas A memasang tanda di tangga menuju lantai 3 yang mengatakan bahwa ada beberapa masalah sehingga mereka tidak bisa menunjukkan acara mereka hari ini. Ayanokoji melihat Ruen keluar dari kelas di belakangnya dengan kedua tangan di sakunya, melewati Ayanokoji dan Hashimoto dan berjalan menuju tangga. Hashimoto bertanya pada Ayanokoji apakah ia akan melihat dari dekat seperti Ruen meskipun tahu itu sia-sia saja. Ayanokoji mengatakan bahwa ia akan kembali. Ketika Ayanokoji kembali ke lantai 2, dia memperhatikan Ruen berbalik dan berhenti berjalan. Ruen sedikit menyeringai dan menyuruh Ayanokoji untuk memberitahu Horikita bahwa kelasnya akan menang besok. Kelas Horikita tidak menyangka jika kios mereka banyak didatangi cowok dari kelas lain yang penasaran melihat gadis-gadis bercosplay maid. Matsushita, Sato, dan Michan terlihat gugup, bahkan Michan tanpa sengaja menjatuhkan gelas yang berisikan air. Di sini Matsushita mengungkapkan kekhawatirannya kalau Ruen mungkin akan melakukan sesuatu seperti membawa Ishizaki dan yang lainnya ke kafe mereka, dan mengatakan bahwa ada serangga di dalam cangkir mereka. Horikita mengatakan bahwa Ruen tidak dapat melakukan hal seperti itu. Lagi pula, para siswa tidak dapat menjadi tamu selama di festival budaya. Ayanokoji memutuskan berkeliling ke seluruh sekolah untuk melihat kreasi dari kelas yang lain bersama Kei yang tampaknya telah menunggunya sedari tadi.
Siswa tahun pertama dan beberapa siswa tahun ketiga mengadakan permainan outdoor seperti lempar cincin, latihan target, atau menjatuhkan kelereng. Di antara semuanya, Ayano Koji tertarik pada permainan menembak yang diadakan oleh kelas Yagami. Selama di wet room, Ayano Koji belum pernah memegang pistol. Namun, Ayano Koji tidak berhasil mengenai targetnya. Menurut analisis Ayano Koji, ada perbedaan dalam senapan yang digunakan. Meskipun Ayano Koji tidak mendapat hadiah dari permainan menembak, tapi Kei sangat senang karena bisa berjalan bersama Ayano Koji dan ia juga mengetahui kalau Ayano Koji bukanlah manusia sempurna yang bisa melakukan apa saja. Ketika Ayano Koji dan Kei sedang berkeliling, mereka bertemu Ishizaki dan Albert. Ishizaki mengatakan bahwa ia akan balas dendam tahun depan karena Ruen menolak pesta ulang tahun ganda Ayano Koji dan Ruen yang telah Ishizaki rencanakan. Ishizaki lalu mengajak Ayano Koji dan Kei ke stand miliknya. Ishizaki ingin Ayano Koji dan Kei mencoba protein rasa coklat dan asam sitrat. Pertama, untuk protein coklat, Kei belum pernah meminumnya dan tidak ingin mencobanya. Ayano Koji mencobanya dan berpikir rasanya agak nostalgia. Kei memberanikan diri mencobanya dan tidak menyukainya. Kedua, untuk asam sitrat, mereka lebih menyukai rasanya dibandingkan protein. Ishizaki ingin mereka juga mencoba campuran protein coklat dan asam sitrat. Di sini Kei langsung memuntahkannya setelah mencobanya. Keduanya mengekspresikan rasanya seperti muntah. Ishizaki tertawa puas dan berniat mengejutkan para tamu di festival budaya dengan menjualnya seharga 500 poin per cangkir. Ayano Koji terkesan bahwa Ruen mengizinkan Ishizaki untuk melakukan itu. Ishizaki mengatakan bahwa Ruen menyuruhnya melakukan apa yang ia inginkan dengan catatan menggunakan poin pribadi sendiri. Ayano Koji dan Kei kembali ke kios mereka. Onodera mengungkapkan kekecewaannya yang tidak bisa memakai kostum maid karena ia memiliki kaki yang atletik. Sudo mengalihkan pandangannya untuk melihat paha Onodera dan berkata kalau Onodera memiliki kaki yang bagus untuk atlet terlatih, tapi memang memberikan kesan yang sedikit berbeda dari gadis maid lainnya. Onodera tersimpul malu dan lari dengan kecepatan tinggi seperti kelinci yang melarikan diri. Sudo tidak mengerti mengapa Onodera harus melarikan diri. Ayano Koji menjelaskan kepada Sudo bahwa Onodera memiliki perasaan yang sama untuknya seperti perasaan yang Sudo miliki untuk Horikita. Sudo tampak kebingungan dan mengatakan itu seharusnya tidak mungkin. Ayano Koji memberitahu Sudo jika ia ingin mengetahui yang sebenarnya, mungkin penting baginya untuk mengamati dan mencoba memahami Onodera dengan hati-hati. Sudo mengatakan bahwa ia sedikit bingung dan akan mendinginkan kepalanya. Setelah pelaksanaan gladi besi selesai, semua siswa pulang ke asrama dan hanya menyisakan Ayano Koji dan Horikita. Horikita memberitahu Ayano Koji bahwa akan lebih baik memiliki lebih banyak maid dan bertanya tentang Kei, tapi Ayano Koji mengatakan tidak. Jelas itu karena bekas lukanya. Kushida pergi menemui Yagami di Kiyaki Mall. Sejak kegagalan Kushida mengeluarkan Ayano Koji dan Horikita pada ujian khusus suara bulat, Yagami terus-menerus menghindarinya, bahkan Kushida sampai mendatangi kamar Yagami beberapa kali. Namun Yagami beralasan kalau ia tidak mempunyai keberanian menghadapinya karena mengira Kushida membencinya. Tapi Kushida tahu Yagami berbohong dan sadar bahwa selama ini ia hanya menjadi alat bagi Yagami dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yagami. Yagami memprovokasi Kushida bahwa ia bisa saja menyebarkan masa lalu Kushida. Namun Kushida malah mengancam Yagami balik dengan membeberkan tentang bagaimana Yagami memanfaatkannya untuk mengeluarkan Ayano Koji dan Horikita, dan juga sifat aslinya di balik wajahnya yang ramah. Kushida memperingatkan Yagami untuk mengingat hal itu dan lalu pergi. Di tengah malam, Ayano Koji menerima panggilan dari Sakayanagi yang memberitahunya tentang kekhawatiran ayahnya akan partisipasi Ayano Koji dalam festival budaya. Ayah Sakayanagi khawatir mungkin ada orang dari luar yang mencoba membawa Ayano Koji kembali. Tentunya Ayano Koji sudah tahu akan hal itu karena beberapa saat yang lalu Ketua Dewan Sakayanagi telah memanggilnya dan memintanya untuk absen dari festival budaya. Tapi Ayano Koji menolaknya. Sebelum mengakhiri panggilannya, Sakayanagi mengatakan bahwa Ayano Koji dapat menghubunginya kapan saja jika ia memiliki masalah. Sakayanagi tidak ingin Ayano Koji menghilang sebelum mereka melakukan pertandingan ulang. Oke guys, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.